Eh? Oh, thank you. Aku udah pulang nih Nyong Piano. Tadi habis ngobrol sama salah satu pekerja, dia nyetir forklift juga dan dia tahu posisi forklift gue di mana. Nah, ngomong-ngomong soal forklift, kontennya hari ini adalah gue akan kasih tahu ke kalian kerjaan gue sebagai forklift driver, karena gue officially sudah menjadi driver forklift sekarang. Jadi gue udah bukan freight handler lagi. Freight handler tuh yang ya inilah yang mindahin barang pakai tangan tuh kayak mereka. Dan gue sekarang ini di sini nih ya, gue kasih tahu ya, di sini kalau ada orang yang kalian sebenarnya nggak usah deket sih, kayak ya pernah ngobrol aja, pasti tiap lewat tuh sapa-sapaan gitu kayak oi gitu. Kadang-kadang capek juga, ada 10 orang 10 kali kayak gitu. Anyway, ya gue di video ini bakalan kasih tahu tugas forklift itu apa aja, terus tantangannya apa aja, kemudian plus minusnya apa, gue bakalan kasih tahu. By the way, ini sudah jam 1:52, jadi sekitar 8 menit lagi gue mulai shift. Tapi biasanya, sorry ya kalau agak berisik dari suara gue, tapi biasanya gue dari 5 menit sebelum shift udah siap-siap karena ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nah, ini sekalian mulai ke tugas pertamanya. Tugas pertama sebagai driver forklift adalah nyari forklift. Kenapa harus nyari forklift? Padahal kan ada forklift di mana-mana nih. Karena memang setiap pekerja, setiap driver itu punya dalam tanda kutip forkliftnya masing-masing gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau gue pakai forklift yang lain, cuma apa ya, etikanya begitu. Nah, dia pakai forklift nomor ini F260, ya kan? Berarti dia akan pakai ya F260 terus gitu. Ya seperti yang gue bilang tadi, mau ganti nggak apa-apa, tapi ethics-nya ya udah tetap pakai forklift itu gitu. Nah, forklift gue nomornya F224. Langsung aja kita cari forklift gue, terus kayaknya sedikit lagi mesinnya nyala. Ini kan belum nyala nih, ya kan? Alat ini kalau alatnya udah nyala berisik banget, gue nggak mungkin buat video, dan ya gue harus mulai kerja juga. Ya nggak apa. Lihat kan, ya basa-basi lah. Tadi yang terakhir yang gue tos itu dia driver forklift juga, tapi dia kayak apa ya, kayak merangkap lah gitu. Dia ngasih tahu forklift gue ada di sini, dan bener tuh kan, kalian lihat nih, F224, mantap. Jadi gue nggak perlu nyari-nyari lagi, udah langsung dapet. Anyway, aduh berisik banget nih truk. Gue lupa banget bawa ini mikrofon. Apa gue bawa ya di tas? Ya pokoknya sorry banget gue nggak bawa mikrofon, tapi harusnya suaranya sih lebih improve karena HP-nya baru. Ya mungkin kelihatan ya dari gambar yang improve dan suaranya yang lebih bagus tanpa pakai mikrofon. Dan memang tujuan gua upgrade HP itu semata-mata buat video YouTube dan konten-konten Instagram atau TikTok. Itulah buat konten sebenarnya gitu. Fungsi-fungsi yang lainnya sih gua nggak terlalu peduli, tapi ya gua butuh buat konten, that's why gua beli. Oke, itu intermezzonya. Gua akan langsung naik ke forklift ini. By the way, gue udah pernah buat video tentang forklift sebenarnya, dan bahkan ada tutorialnya juga. Ada tutorial gue ngasih tahu nyetir forklift itu gimana, ini fungsinya apa dan sebagainya. Dicek aja. Gue lupa video yang mana, tapi ada di sini nih thumbnailnya. Dan untuk link videonya bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Gitu. Untuk nyetir forklift ini harus punya lisensi ya. Dan buat lisensinya itu nggak bisa lisensi di Indonesia. Di Indonesia tuh ada namanya ISO apa kalau nggak salah, ISO kalau nggak salah ya. Itu buat lisensi forklift. Nah, itu nggak kepake, itu harus buat di sini. Buat lisensi di sininya gimana? Sudah gua kontenin juga di YouTube. Waktu gua bikin lisensi forklift, gua kontenin gitu. Itu step-stepnya kalian bisa lihat di situ. Dan nggak susah kok, nggak susah. Anyway, gua mau langsung mulai kerja. Gua akan startin forklift. Tapi sebelum gue start forkliftnya, sebelum jalan mesinnya, gue manfaatkan aja untuk cerita yang bisa gue ceritain di sini. Nanti baru gue lanjut pas break atau setelah selesai kerja. Nah, tugasnya. So, yang tadi pertama kalian lihat tugasnya nyari forklift. Tugas yang kedua adalah gue harus menyiapkan ini nih, cage ini kan kalian bisa lihat nih. Ini kan ada banyak nih. Tuh.
Ada banyak, dia tersusun kayak gitu kan. Nah, sekarang sih enak karena sudah agak rapi gitu. Jadi mungkin gue tinggal nambah-nambahin aja yang kosong kayak ini nih. Ini kan ada 2 nih. Ini 1, 2, ya kan. Ini ada 1, 2. Ini nih di depan yang oranye ini kosong nih, ya kan. Daerah yang sini. Nah ini harus gue masukin cage. Cage-nya itu biasanya ada di sebelah situ, tapi karena nggak ada gue mesti cari, mungkin ada di belakang. Tapi itulah, itu tugas pertamanya. Waduh, berisik banget motor di belakang. Lagi brake check kalau nggak salah tuh, ngecek remnya. Ya itulah tugas gue gitu, tugas kedua setelah nyari forklift gitu, menyiapkan cage atau pellet. Sebenarnya ada beberapa yang butuhnya tuh pellet, kayak mana? Ini pellet nih. Ini pellet. Terus mana lagi ya pellet ya? Itu di sana juga kayaknya pellet. Ini pellet. Ini juga nih di sini, di bawah sini ada yang pakai pellet. Gue sebenarnya bisa aja turun sih, tapi mager. Tapi ya udahlah buat kalian. Ini pellet. Gitu. Dan ya pokoknya gue menyiapkan lah, gue setup. Dan bukan cuma di sini, tapi di sebelah juga. Nih gue agak jalan, gue akan liatin ya. Mudah-mudahan kelihatan kan. Nah bisa. Nih. Itu salah satu teman gue. Ini tuh harusnya udah mulai, tapi kok belum mulai. Pokoknya di situ tuh, di sebelah sini juga ada kan cage. Oh itu tuh ada cage yang kosong tuh. Nah, cage itulah yang nantinya akan gua ambil dan gua taruh di yang kosong-kosong itu. Jadi ada dua tempat atau 2 area yang gua tuh akan sering beroperasi gitu. Itu tugas keduanya. Nah, tugas selanjutnya itu ada nanti cage ini itu kan nih kosong nih. Nanti akan fullnya tuh seperti ini atau seperti ini nih. Nah, kedengeran kan? Udah mulai berisik kan? Itu udah mulai start. Ya udah. Kalau gitu nanti gue akan buat setelah istirahat ya. Tadi gue mau jelasin cage yang full ini nanti gue ambil terus gue taruh di beberapa daerah atau area yang sudah ditentukan. Dan ada yang harus di stack kayak gini, ada yang enggak. Tapi nanti gue akan jelasin lebih detail pas istirahat, oke? Gue kerja dulu. Baik. Nah, ini gue mau nunjukin ke kalian nih. Gue mau isi bensin. Bukan bensin ini sebenarnya sih, isi gas. Karena pakai gas ini kan. Gas LPG 3 kilo. Gak tahu itu lucunya di mana, gue pengen ngomong aja. Gue tahu itu nggak lucu, gue pengen ngomong aja. Ini lagi ngantri by the way tuh, kalian lihat masih ada mobil. Nanti akan gue tunjukin ya cara ngisinya seperti apa. Oke, yang pertama ini biasanya dibuka, tapi tidak perlu dibuka karena ini bisa langsung connect. Set. Nah. Ini bisa connect kan, jadi ini nggak perlu dibuka. Kalau nggak bisa connect biasanya harus digeser dulu gitu, karena biasanya terhalang. Pokoknya kira-kira seperti itu, tapi karena ini aman-aman aja jadi nggak usah dibuka. Nah ini diginiin, terus ini yang ini diklik, terus dilepas, terus kita ke sini, ini tinggal diklik. Ini kalau gua klik nanti selangnya goyang. Nah ini ditunggu sekitar 1 menit 2 menit, lumayan lama. Kenapa gue bilang lumayan lama? Karena gue tadinya bayangan gue tuh 15 detik tuh, kan gas ya. Itu kalau udah tadi ada bunyi cetek gitu berarti udah selesai. Tadi ada bunyi cetek, selesai. Terus ini tinggal di giniin nih. Oke, gue mau lepas ini dulu ya. Pokoknya kira-kira seperti itu prosesnya. Moments later. Oke, kita lanjut lagi. Jadi breaknya itu setengah jam. Tadi gue buru-buru makan 10 menit. Ini masih ada 20 menit lagi. Mudah-mudahan selesai ya. Jadi gue nggak harus buat videonya lagi nanti pas pulang. Nah,
tadi ke tugas-tugas ya. Sebelum gue lanjut tugas yang beresin atau ngambil-ngambil cage yang udah full, ini, sorry ya. Water? Yeah, they have over there. Yeah. Anjir, gue mau bikin video ada aja yang ganggu, ya Allah. Itu pekerja baru, dia nanya, di sini ada fountain water nggak? Gitu. Tempat minum yang airnya kayak air mancur itu. Terus ya udah gue tunjukin tempatnya di mana. Anyway, ntar gue minum dulu. Oke, lanjut. Aduh, nih ayam masih nyangkut nih, mana makan buru-buru. Sebelum ke tugas-tugas yang mindahin cage yang udah full itu, ini forklift gue di sini dan kalian bisa lihat tuh forklift gue masuk ke cage ini karena ini salah satu tugas gue juga. Gitu. Jadi ada beberapa cage di sini yang harus gue pindahin ke area tertentu. Oke, sambil gue mau jalan ke seberang biar gue bisa liatin ke kalian, biar visualnya lebih bagus dan kalian lebih nangkep gitu. Nah tadi jadi ada beberapa cage yang full itu harus gue pindahin. Ini nggak bisa sembarangan cage yang full terus kalian pindahin. Ini kayak ini kan, ini full. Misalnya ini full, terus kalian pindahin gitu, nggak bisa sembarangan. Karena ada beberapa cage yang seperti kalian lihat yang ini, nih, dia agak tinggi kan tuh. Nah, karena memang beberapa cage harus tunggu tinggi terus nanti di wrap. Gue ada videonya pas gue masih jadi freight handler, gue yang nge-wrap. Itu di wrap baru bisa dibawa gitu. Dan dibawanya pun nggak sembarangan. Ini di setiap, ini kalian bisa lihat kan di situ ada tuh. Dan di area-area lain itu harus sesuai dengan area cage tersebut gitu. Misalnya Indonesia ya, analoginya Indonesia. Misalnya cage itu buat Jakarta ya harus ditaruh di area situ, Bogor di area situ, terus misalnya Bekasi di situ gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi harus hafal. Oh, ini juga kenapa gue bisa hafal? Nah, ini juga berkaitan dengan kenapa gue pada akhirnya dipindahkan jadi forklift driver. Jadi salah satu forklift driver yang biasanya punya tugas mindahin barang-barang kayak gitu itu resign. Nah, kemudian mereka harus cari forklift driver baru. Nah, karena mereka tahu gue bisa nyetir forklift, ya gue lah yang ditugaskan. Kenapa nggak orang lain? Karena ini bukan tugas yang sehari 2 hari kalian ajarin langsung bisa gitu, langsung bisa jalan. Enggak, ini butuh penyesuaian 2 minggu lah untuk bisa lancar gitu. Nah, kalau tidak lancar itu sangat menghambat company ini gitu. Jadi prosesnya tidak terlalu cepat. Ya pokoknya kalau nggak lancar ya merugikan mereka gitu. Karena di sini fast pace banget. Nanti akan gue bahas soal fast pace ini di tantangan. Oke. Nah, itulah kenapa gue jadi forklift driver gitu. Lanjut soal tugas, itu tadi udah yang mindahin cage itu. Ini masih di tugas utama gue. Tugas utama gue itu mindahin barang-barang yang ini kalian lihat nih kan konveyor nih. Gue harusnya ke sebelah sana. Gue naik yang dari sana aja deh, yang dari atas tadi biar lebih kelihatan ya. Konveyor ini kan ada barang-barang nih, dan seperti yang kalian lihat barang-barangnya kan nggak terlalu gede. Nah, ada beberapa barang yang size-nya itu nggak muat buat ditaruh di konveyor atau ditaruh di belt. Nah, di sini lebih kelihatan. Nih. Nah, ini kan nanti dipindahin ke belt situ. Ya kan? Ada juga videonya gue lagi mindahin. Nah, buat barang-barang yang nggak muat harus dipindahkan ke income. Nah, inilah income yang di atas ini tuh income. Nih, incompatibles. Jadi gampangnya barang-barang oversize lah, gitu. Nah, tugas gue adalah mindahin barang-barang itu ke sini. Nah, ini tadi gue yang mindahin nih. Terus nanti ada yang bertugas mindahin ke atas itu. Tapi kadang-kadang kalau nggak lagi sibuk, ya gue juga diminta tolongin untuk naikin barangnya ke atas itu. Itu udah 3 tugas terakhir, tugas utama ya.
Selain tugas-tugas utama ini masih ada lagi tugas-tugas gue gitu, tapi ya utamanya yang 4 ini, tugas terakhir. Gue akan naik dari sini, bisa kelihatan bridge-nya. Iya, kelihatan. Jadi kalian bisa lihat nggak itu ada tumpukan pellet. Nah, tumpukan-tumpukan pellet ini itu harus pergi dia, itu harus dipindahkan ke tempat tertentu, adalah tempatnya di luar sana. Atau tadi pas gue jalan kalian lihat di sebelah ada plastik-plastik tuh, pellet plastik maksudnya, karena ada pellet tuh ada yang kayu ada yang plastik gitu. Itu yang plastik dipindahin ke situ, sedangkan yang kayu dipindahin ke luar sana gitu. Ada juga pellet berwarna yang warnanya biru merah itu dipisahin. Itu gua kesana aja deh, gua tunjukin ke kalian, mudah-mudahan waktu yang sempat. Nah, itu pellet berwarna ini juga dipisahin. Nah, kayaknya dari sini aja udah kelihatan. Tuh, kelihatan kan? Nah ini itu pellet itu terpisah dia gitu, dan nanti harus disortir warnanya biru dan merah gitu. Kayak gitu yang kalian lihat tuh kan, warnanya udah terpisahkan gitu. Nah itu salah satu tugas tambahan gue kalau misalnya nggak sibuk. Kalau lagi running itu itu cepet banget di sini gitu, jadi nggak ada waktu buat nyusun dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya ditaruh dulu di situ, warnanya ngacak gitu ya, baru nanti ada orang yang ngatur lah gitu, yang misahin warnanya. Dan ya gue kadang-kadang dapat tugas itu. So ya itu 4 tugas utama gue. Kalau gue lagi nggak sibuk, lagi nggak jalanin tugas utama itu, baru gue jalanin tugas-tugas tambahan atau tugas-tugas sampingan. Salah satunya tadi udah gue mention, yang pellet merah dan biru itu disortir. Kemudian ada lagi tugas ini. Coba gue mau berdiri di sini, kelihatan ya? Ya nggak kelihatan. Jadi barang-barang yang, ntar gue naik aja deh biar lebih gampang. Nah, jadi area ini itu disebut breakdown. Area ini area semua ini tuh itu disebut breakdown. Nah, barang-barangnya kan harus dinaikin ke atas itu tuh, biar dari sini nih, dari yang kayak gini-gini, ini itu harus dinaikin ke atas ini. Ini yang di belakang ini kalian bisa lihat kan, yang 2 ini dinaikin ke atas ini. Set. Nah, agar para freight handler itu bisa mindahin barangnya. Nah, kalau lagi nggak sibuk, gue pun suka ditugaskan untuk mindahin barang-barangnya itu. Ini sorry ya karena gue nggak catet, jadi nggak terlalu beraturan gue nyampeinnya. Tapi ya itu dulu, nanti kalau gue inget gue akan sampein. Nah kemudian kita masuk ke tantangannya. Nah buat tantangannya sendiri itu yang pertama tadi udah gue singgung, di sini tuh fast pace. Jadi kecepatannya tuh lumayan tinggi gitu. Jadi benar-benar harus butuh fokus, benar-benar harus butuh konsentrasi. Dan mereka nggak peduli kalian pemula atau enggak, ya mereka nyetir udah cepet aja gitu. Jadi kita yang harus bereaksi gitu. Kalau nggak fokus, udah nabrak tuh, udah pasti gitu. Sayangnya gue nggak bisa rekam pas lagi nyetir forklift ya, gitu. Biar kelihatan secepat apa. Tapi gue ada beberapa rekaman yang gue lagi nyetir dan HP-nya gue taruh. Mungkin kalian bisa lihat dari situ ada gambaran secepat apa gitu, atau sehektik apa itu bahasanya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, nyetir forklift itu harus punya skill. Bukan cuma punya lisensi, tapi harus punya pengalaman dan skill. Lisensi itu nggak ngebantu apa-apa. Lu punya lisensinya, iya lu bisa nyetir, tapi bisa aja nggak cukup. Lu harus punya skill. Skill apa? Misalnya, nah ini pellet kayak gini nih. Pellet kayak gini itu nanti dioprak, ya kan? Lu kalau nggak pandai mengoperasikan forklift,
jatuh itu pellet. Sorry, bukan pelletnya, barangnya maksudnya. Jadi kalau lu belok recklessly bisa jatuh itu barang. Kemudian ini pellet ini pellet 2 ini kan nyusun nih, ya kan? Nah ini harus lu pinter-pinter nih, mana nih? Lu harus pinter-pinter masukin, ya biar gampang kita sebutnya garpu aja lah. Ya. Lu harus pinter-pinter masukin garpunya itu, gitu. Karena harus yang di pellet pertama masuk, pellet kedua juga masuk. Itu butuh skill. Kemudian cage. Nah, cage yang tadi kalian lihat yang di sebelah sana, nih. Ini nih yang numpuk kayak gini nih, ya kan? Nah, itu pun butuh skill gitu. Gua ada video. Nah, udah mulai start nih, udah mulai berisik kan. Cepet aja. Gua ada video yang gua latihan nyusun cage. Dan di sini tuh nggak ada yang ngajarin. Kalian latihan sendiri. Nanti gua akan singgung lagi soal ini. Gue mau lanjut kerja dulu, oke? Nanti gue buat pas sudah pulang. Capek. Gue belum selesai kerja, tapi ini lagi nggak ngapa-ngapain. Ya gue tinggal tunggu dipanggil aja sih. Oh iya, by the way, ini salah satu challenge juga. Nih, gue tuh sekarang pegang radio. Jadi gue harus komunikasi sama mereka. Challenge-nya apa? Challenge-nya ya bahasa Inggris bukan first language gue. Dan ya itu gue harus mampu berkomunikasi, mampu ngerti mereka ngomong apa gitu. Dan di sini orang background-nya beda-beda, aksennya beda-beda gitu. Ada orang India, aksennya India banget. Ada orang Timur Tengah. Orang Timur Tengah lebih oke tuh didengar bahasa Inggrisnya. Orang Aussie gitu, jadi it's a bit of a challenge. Oh ya, tadi gue bahas yang soal gue numpuk cage itu, terus gue belajar sendiri kan. Nah jadi di company ini itu gue bahas khusus forklift aja ya. Khusus forklift gue itu nggak dibimbing gitu. Artinya nggak yang kayak gini ya, nanti kalau misalnya mau ngambil pellet itu pastikan garpunya itu seperti ini gitu. Nanti kalau mau numpuk cage yang kayak gini nih, cage kayak gini, terus ditumpuk jadi 2, itu nanti yang harus diperhatikan ini. Nanti ini nanti miring ke sini duluan gitu-gitu. Itu tidak dibimbing seperti itu. Jadi gue tuh learning by doing gitu. Gue coba sendiri. Ya tentunya sebelumnya gue tanya gitu, ini baiknya gimana? Terus ya dia jawab. Gue tanya forklift driver ya, bukan mentor gitu. Ngerti kan ya maksud gue? Kan biasanya di perusahaan-perusahaan itu dimentorin gitu, benar-benar dikasih tahu forkliftnya nanti cara penggunaannya seperti ini, triknya seperti ini gitu. Gue tidak ada bimbingan seperti itu. Gue inisiatif belajar sendiri dan ya gue tanya. Dari yang gue tanya, informasi yang gue dapet mungkin cuma sekitar 20-30% gue terbantunya gitu. 70% ya gue belajar sendiri gitu. Gue yang figure it out sendiri. Oh ternyata kalau dimiringin kayak gini itu lebih gampang gitu lah. Berisik nih, gue kecilin dulu. Ya itu aja sih. Intinya kalau di forklift tuh yang penting membiasakan gitu. Jadi memang butuh experience yang berulang-ulang sampai lancar lah gitu. Karena gue ini udah semingguan dan masih ada beberapa yang gue tuh masih belum terlalu dapet feelingnya gitu. Jadi it takes more time. Memang sebelumnya gue nyetir forklift juga tapi sesekali gitu. Ini tuh bener-bener yang semingguan ini tuh full gitu, gue forklift doang gitu. Jadi mungkin sama kayak nyetir mobil gitu. Nyetir mobil kan butuh dapet feeling kanan kirinya, jaraknya dan sebagainya, itu kan butuh waktu kan. Nah sama forklift juga seperti itu. Itu sih langsung ke plus minusnya ya. Ke plusnya dulu kali ya. Plusnya yang pertama tentu saja, ini yang kalian pengen denger nih pasti, gaji. Buat gajinya itu lebih banyak sekitar $2. Nah gue belum terima slip gaji yang forklift karena slip gaji forklift gue yang minggu lalu itu nanti gue terima di hari Kamis gitu. Setiap hari Kamis gajiannya.
Sedangkan hari ini tuh hari Selasa. Jadi 2 hari lagi nanti gue terima. Tapi yang setahu gue sih itu lebih tinggi $2 gitu. Per jamnya ya, per jamnya. Jadi kalau misalnya sehari gue kerja misalnya 7 jam, ya berarti sehari gue tinggal dikaliin aja tuh. 7 dikali $2 gitu. Berarti sehari gue dapat lebih banyak $14 atau kalau dirupiahkan 140.000 gitu. Seminggu 5 hari ya kaliin aja 140.000 kali 5 berarti sekitar 700.000. Bener nggak kali-kalian gue? Harusnya benar, sekitar 700.000 gitu. Kalau jamnya lebih banyak ya duitnya lebih banyak juga gitu marginnya itu, dan lumayan gitu. Dan hal positif lainnya gue di forklift adalah di forklift itu tidak terlalu capek gitu, physically tidak terlalu capek. Tentu saja jika dibandingkan dengan pekerjaan yang freight handler itu kan ngangkat barang dan cukup konsisten. Sedangkan di forklift ya kita sesekali ngangkat barang sih, kalau ada yang jatuh atau ada yang butuh kita tolong gitu kita angkat, tapi sangat-sangat jarang dan secara fisik tidak terkuras gitu. Jadi energi fisik tidak secapek kalau freight handler, jauh banget itu fisiknya. Tapi mentally, nah ini kita langsung ke yang kekurangannya aja, kekurangan yang gue rasakan atau sisi negatif jadi driver forklift. Mentally itu wah drain banget, capek banget. Karena lu harus fokus terus, harus konsentrasi terus. Dan in my case, tugas gue tuh ada banyak gitu. Ada beberapa yang cuma dikasih tugas tuh yang tadi tuh yang kasih pellet ke breakdown, udah gitu-gitu aja terus, ambil pellet, kasih ke breakdown, ambil pellet, kasih ke breakdown. Sedangkan gue, ya tadi yang udah gue jelaskan di awal, tugas utama gue paling gak ada 4. Nah gue tuh habis ini, terus gue harus inget tuh, oh iya gue nanti habis ini jangan lupa nih lakuin, misalnya gue habis tugas mindahin cage yang di area ini, jangan lupa nanti gue harus mindahin cage di area yang lain. Jangan lupa juga gue nanti harus ngisi cage yang gue pindahin itu, kan kosong tuh. Karena udah gue pindahin cage-nya, gue isi pakai cage baru yang kosong biar siap untuk diisi barang selanjutnya, gitu-gitu. Terus gue lihat pellet yang sudah tidak terpakai, yang udah tinggi, gue nanti harus ambil itu gitu. Jadi sangat hektik dan itu cukup menguras energi gue, pikiran gue tuh capek banget. Itu sih. Hal negatif lainnya adalah gue tidak bisa curi-curi main HP sebanyak pada saat gue jadi freight handler. Apalagi pas kerja di dalam truk ya. Jadi freight handler itu tidak melulu kerja di luar seperti ini, kalian bisa kerja di dalam truk. Mana truknya? Ya misalnya truknya inilah gitu. Nah kalian tuh masukin barang dari ya pokoknya di dalam truk ya. Pokoknya di dalam truk itu kalian masukin barang gitu. Nanti gue akan kasih footage-nya. Nah pas masukin barang dalam truk ini itu kalian bisa bebas main HP karena tidak ada yang mengawasi, dan ya selama kerjaannya kelar sebenarnya nggak apa-apa gitu. Gue beberapa kali juga live Instagram di dalam truk gitu, atau live TikTok pun di luar seperti ini itu, walaupun nggak sebebas di dalam truk masih bisa curi-curi main HP. Sedangkan kalau naik forklift tidak bisa main HP gitu. Sudah jelas ya bahaya gitu. Apalagi tadi sudah gue kasih tahu tempatnya tuh lumayan fast pace. Itu lo meleng dikit aja. Kalau sekarang sih enak nih, sepi ya kan, tempat luas, kosong. Kalau siang-siang tuh siang menuju ke sore, itu full semuanya, lu main HP meleng udah pasti tuh. Ada collision tuh, ada tabrakan, accident gitu. Jadi tidak bisa main HP. Dan ya kalau pas lagi nyetir forklift terus main HP ya itu lu minta dipecat juga sih gitu. Jadi itu. Kayaknya ada yang ngomong juga. Someone's calling me? No. Have a Foki on your side, by any chance? Sorry. Can you send Orion got a pellet for him? Drink. Ya, ternyata bukan gua. Itu jadi
gue nggak bisa curi-curi main HP kecuali gue ke toilet. Kalau gue ke toilet ya bisa gue ngecek gitu, atau kayak tadi barusan tuh gue minum, sebenarnya gue minum ya bisa gue lihat HP gitu. Atau lagi kayak gini lagi nggak ngapa-ngapain gue parkir ya bisa. Tapi nggak parkir gini jarang banget sih, jarang banget. Paling itu aja gitu. Oh terakhir, apakah gue pernah blunder selama nyetir forklift ini? Jawabannya tentu saja pernah, dan ya beberapa kali gitu, nggak cuma sekali. Blundernya apa aja? Blunder yang pertama ya ini blunder yang paling common yang dilakukan oleh driver forklift, yaitu jatuhin barang dari pallet. Jadi barang yang dari sini kelihatan, barang yang diikat di plastik seperti ini, itu kan di bawahnya pallet tuh. Ini. Nah ini tuh sangat berpotensi untuk jatuh kayak gitu loh. Nah misalnya kayak gitu tapi tinggi, ya kan, kayak gitu tapi yang tinggi yang kayak gini nih, kayak gini. Nah itu kalau sembarangan itu berpotensi jatuh gitu. Kalau nggak seimbang terus kita terlalu buru-buru jatuh. Dan itu terjadi ke gue paling nggak 3 kali lah, paling nggak 3 kali. Dan sebenarnya nggak masalah karena ya wajar-wajar aja gitu. Kecuali ya lu jatuhin barang terus ya itu emang tidak ditakdirkan jadi forklift driver sih gitu. Tapi ada satu kejadian yang agak parah karena di atasnya itu kayak cat gitu. Terus pas jatuh catnya keluar. Nanti kalau gue inget gue tunjukin di sebelah sana tuh masih ada bekas-bekas catnya warna abu-abu gitu. Tapi sebenarnya bukan 100% salah gue kalau yang itu. Kenapa? Karena memang kita kalau menyusun pallet itu tidak boleh barang yang berat di atas, karena ya gitu jadi nggak seimbang. Itu barang yang berat harus di bawah gitu. Jadi khusus yang itu sebenarnya bukan salah gua, tapi pallet yang lain yang jatuh ya salah gua gitu, karena gua kurang hati-hati. Blunder lagi, oh ada satu blunder yang lumayan fatal, gua tunjukin. Jadi ada pembatas, nah kelihatan nih dari sini pembatas ini yang kuning ini. Seperti yang gue bilang tadi, kalau siang-siang kan banyak barang. Ya kayak gini deh misalnya, ini barang, di sini barang, ya pokoknya sempit deh ruang geraknya. Nah ada satu waktu gue mau lewat situ tuh. Emang gue udah lihat ini sempit banget nih. Cuma karena buru-buru, gue gas aja lah, gue coba. Dar! Copot. Itu gue tabrak, copot. Dan ya, terus dimarahin apa enggak? Sebenarnya enggak, cuma gue waktu itu karena buru-buru, gue nggak langsung bilang, tapi memang pas itu ada yang lihat itu copot, supervisor lihat itu copot, terus ditanya, gue langsung ngaku gitu, gue bilang oh itu gue tadi, itu gue gitu. Nah kesalahan gue, mereka bilangnya ya langsung bilang aja gitu, walaupun ya gue bilang ya gue nggak coba nyembunyiin gitu, toh pas lu tanya ini kenapa gitu, gue langsung jawab oh itu tadi gue gitu. Jadi gue nggak mencoba untuk menghindar dari kesalahan gue gitu, tapi katanya dia langsung dikomunikasiin aja gitu, cukup bilang doang gitu. Tapi lebih dari itu ya itu wajar sih, bukan sesuatu yang separah kayak nabrak orang gitu. Nah itu baru different level gitu. Truknya datang tuh, sedikit lagi akan sibuk karena gua nggak punya tugas untuk keluarin barang dari truk sih. Forklift lain iya. Dan ya tuh, kalian bisa dengar kan mulai mesin mulai di start gitu. Mereka akan mulai sibuk lagi dan gua nggak bisa buat video karena akan berisik. Tapi kayaknya itu aja sih yang mau gua sampein, udah semuanya. Oh, satu lagi kekurangan atau sisi negatif yang belum gua sampein tadi. Ini belakang ini sakit banget pak, ini sakit banget. Karena gua duduk terus kan. Ini kayak kerja di office 8 jam gitu duduk. Wah. 7-8 jam duduk, ini gue tuh belakang gue sakit banget gitu. Apalagi ya itu aja. Tapi kalau disuruh pilih gue mau forklift atau freight handler, gue mau forklift. Kenapa? Karena ini menambah skill gue, dan ya gue bisa cari pekerjaan forklift lainnya kalau gue nggak bekerja di sini gitu. Atau mungkin gue ke Indo, gue kerja jadi forklift driver. Seru ya. Terus gue kontenin gitu, seru ya. Kayaknya gue pengen gue kalau ada yang mau terima gitu ya. Tapi ya nggak sebulan gitu, enggak ya 3 hari lah gitu gue kerja sebagai forklift driver di Indo, gue kontenin gitu.
gitu. Karena ya gue di sini mau jadi forklift driver kan bayarannya oke gitu. Kalau gue di Indo ya bayaran gue mungkin sehari gue jadi forklift driver di sini gitu. Itu aja. So segitu aja. Kira-kira itu tugas gue atau cerita gue sebagai forklift driver di sini. Dan kalau ada yang mau kalian tanyain, silahkan komen di bawah. Jangan lupa follow kita pe Instagram, kita pe TikTok, kita pe Twitter juga silahkan di follow. Kita sudah mulai aktif lagi di Twitter. Dan tentu saja subscribe Nyong Viano atau Viano Suwu. Ya, itu aja. See you on next video. One more to go, sir. Take 15-20 minutes.